4031. Kamu benar, kakak tertua. Zhao Xingxing mengangguk lagi dan lagi, kemabukannya langsung menghilang saat matanya berbinar. Lalu, apa maksud kakak ipar? Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa maksud kakak iparmu. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi. Terlebih lagi, wanita sepertiku tidak begitu peduli. Aku hanya tahu bahwa Qixing tidak akan meninggalkan yayasannya untuk satu orang. Zhao Xingxing bertepuk tangan, aku mengerti. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah rumah Yang Kai, dia menyeringai sinis, Yang Kai, mari kita lihat apakah kamu mati sekarang. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Thunder Light Sect dan SWOT Pavilion memotong Yang Kai menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, setelah mengalami ketenangan awal, Star City sekali lagi dalam kekacauan. Meskipun ada murid Crimson Star untuk menjaga ketertiban, bagaimana mereka bisa mengatur semuanya? Di mana-mana di Star City, ada keributan yang tak ada habisnya. Semua orang berteriak-teriak agar Crimson Star membuka arai pertahanan besar dan membiarkan para kultivator yang tersebar pergi. 3.000 orang SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte diselimuti kegelapan. Jika mereka benar-benar bertarung, seluruh pasar bintang akan terpengaruh. Pada saat itu, bukankah mereka akan mengalami musibah yang tidak terduga? Tapi bagaimana Qixing bisa membuka susunan pelindung dengan begitu mudah? Sebelum benar-benar memahami maksud SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte, dengan gegabah membuka barisan pelindung sama saja dengan bunuh diri. Arai pelindung ini adalah garis pertahanan terakhir Qixing. Di dalam aula diskusi, wajah Chen Tianfei dan para pemimpin lainnya semuanya menjadi gelap, sedangkan Nyonya Qin yang selalu tenang dan tenang kehilangan minat untuk bermain sitar saat ini. Alisnya yang indah terjalin erat saat dia duduk di sana, dan dia tampak seperti seorang istri yang marah yang telah ditinggalkan oleh suaminya selama bertahun-tahun. Seluruh aula bisa digambarkan sebagai suasana yang suram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana menurut kalian semua? Chen Tianfei berbalik untuk melihat yang lain. Wajah Bei Yusan dipenuhi dengan kemarahan. Pavilion pedang dan sekte cahaya guntur ini tidak menempatkan bintang merah tua saya di mata mereka. Saya sarankan kita mengumpulkan semua murid dan melawan mereka sampai mati. Beritahu mereka bahwa bintang merah tua saya tidak mudah diganggu. Sialan, omong kosong ibumu. Chen Tianfei tidak bisa menahan diri dan mengutuk. Terkadang, dia benar-benar ingin menghancurkan kepala orang ini dan melihat apa yang dia pikirkan. Mengapa cara berpikirnya begitu berbeda? Ouyang Lai mengerutkan kening, apa yang dikatakan kepala pertama? Chen Tianfei perlahan menggelengkan kepalanya, saya sudah mengirim pesan ke First Head, tapi saya tidak tahu apakah dia berada pada titik kritis dalam pengasingan atau tidak. Ouyang Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, jika Guru Agung tidak muncul, akan sangat sulit bagi mereka. Ouyang Bing berkata, mungkin juga guru pertama merasa bahwa masalah ini bukanlah waktu yang tepat untuk menentukan nasib Crimson Star. Lagi pula, bukan Crimson Star yang memprovokasi SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect, tetapi orang itu. Chen Tianfei berkata, mungkin itu masalahnya, tetapi dia adalah kepala keenam dari Bintang Merah. Kata-kata dan tindakannya mewakili Bintang Merah. Apapun yang dia lakukan di luar sudah ditandai oleh Bintang Merah. Ouyang Bing berkata, tidak peduli apa, kita masih perlu mencari tahu niat SWOT Pavilion dan Thunder Light sebelum kita membuat rencana apapun. Segera setelah pernyataan ini, terdengar suara besar datang dari luar, Pavilion Pedang, Zhong Fan, datang ke Star City, manajer Bintang Scarlet datanglah dan temui aku. Suaranya seperti auman naga atau harimau. Meskipun tidak keras, itu memekakkan telinga. Semua orang di pasar bintang dapat mendengarnya dengan jelas. Ini mencoba bersikap sopan sebelum menggunakan kekuatan. SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte telah bergabung, total 3.000 orang. Jika mereka benar-benar ingin secara paksa menyerang pasar bintang ini, maka bahkan arai roh defensif tidak akan berguna. Namun, mereka masih berteriak, yang tidak diragukan lagi mengkonfirmasi spekulasi banyak orang. Qixing tidak mudah menyerah. Jika SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte dengan terburu-buru memulai perang, itu hanya akan berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Di dalam aula, Chen Tianfei dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu bagaimana harus merespons. Tiba-tiba, ekspresi Chen Tianfei membeku. Dia mengeluarkan manik komunikasi dan berkata dengan gembira, ini pesan dari pemimpin pertama. Nyonya Qin, Ouyang Brothers, dan Bei Yusan semua menoleh. Chen Tianfei menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai area tersebut dan dengan cepat menjawab. Bibir Nyonya Qin sedikit terbuka saat dia dengan lembut bertanya, apa yang dikatakan kepala pertama? Chen Tianfei menyingkirkan manik komunikasi dan berkata,
Kepala pertama berkata bahwa dia akan membiarkan kita menangani masalah ini dan dia tidak akan campur tangan. Apa artinya itu? Beberapa kepala bingung. Tepat pada saat ini, Zhong Fan mengulangi apa yang dia katakan tadi. Namun, kali ini, dia sedikit tidak sabar. Nyonya Qin menghela nafas, tidak peduli apa, ayo kita temui dia dulu. Sialan hajingan itu, dia sebenarnya ingin aku, Qixing, untuk membersihkannya. Ouyang Lai mengutuk dengan marah. Dibandingkan dengan Ouyang Bing, emosinya jauh lebih mudah tersinggung. Ketika Zhong Fan berteriak untuk ketiga kalinya, 5 sosok bangkit dari pusat kota bintang dan dengan cepat terbang untuk menyambutnya. Itu kepala Qixing. Seseorang berteriak keras. Mereka akhirnya keluar. Jika mereka tidak keluar, SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect akan menyerang. Orang lain diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika situasinya benar-benar berkembang ke titik ini, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Tianfei dan yang lainnya terbang sejauh 1000 kaki dari Zhong Fan, dipisahkan oleh 7 atau 8 lapis arai pertahanan. Chen Tianfei tersenyum sepenuh hati dan menangkupkan tangannya berulang kali, jadi itu adalah kepala paviliun pedang dan sekte cahaya guntur. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Zhong Fan tetap tenang dan tenang sementara tatapan dingin Qiu Qingyun menyapu mereka seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun dan hanya mendengus dingin. Chen Tianfei tidak merasa malu bahwa dia diabaikan karena dia tahu bahwa mereka datang dalam kemarahan. Tidakkah mereka melihat musuh mereka dan tidak bersikap dingin? Dia masih tersenyum dan berkata, boleh saya tahu mengapa Anda ada di sini? Qiu Qingyun mencibir, apakah kamu tidak tahu mengapa kami di sini? Mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Chen Tianfei tertawa kering dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengirim transmisi suara ke Zhong Fan dengan Divine Sense-nya. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tetapi Zhong Fan sedikit mengangguk dan berkata dengan hemat, oke. Dia kemudian menoleh ke Qiu Qingyun dan yang lainnya dan berkata, kalian semua menunggu di sini. Chen Tianfei menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Zhong. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke tempat tertentu dan berteriak, buka arai. Beberapa saat kemudian, celah muncul di barisan pertahanan dan Zhong Fan melangkah maju ke kota bintang. Setelah dia masuk, celah di barisan pertahanan tertutup lagi, mengisolasi paviliun pedang dan ahli sekte cahaya guntur dari luar. Kerumunan di bawah gempar. Tuan Zhong benar-benar masuk sendirian. Benar saja, yang kuat itu berani. Kultivator Realm Open Heaven tahap kelima bukanlah lelucon. Jika kepala pertama Crimson Star tidak muncul, siapa yang bisa melawan Master Zhong? Itu benar. Setelah Zhong Fan masuk, Chen Tianfei pamit dari Qiu Qingyun dan yang lainnya sebelum memimpin Zhong Fan ke balai konferensi. Jelas, dia akan melakukan diskusi terperinci dengan Zhong Fan di sana. Di rumah Yang Kai, Yue He melihat pemandangan ini dan memutar matanya. Dia berbalik dan menginstruksikan 2 murid prefektur Great Moon dan Chen Yue di belakangnya, kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk lari. Dengan pasukan SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte menekannya, tidak mungkin Qixing bisa menahan tekanan seperti itu. Meninggalkan Yang Kai adalah pilihan paling bijaksana, dan dengan pikirannya yang tajam, dia segera melihat ini dan segera memerintahkan Chen Yue dan yang lainnya untuk membuat persiapan. Aku akan memanggil kakak pertama. Salah satu murid prefektur Great Moon buru-buru berjalan menuju tempat pengasingan Meng Hong. Aku tidak punya apa-apa untuk dibawa. Chen Yue menggelengkan kepalanya. Beberapa kepala Crimson Star dan Zhong Fan memasuki aula konferensi. Meskipun banyak orang ingin tahu tentang apa yang akan mereka diskusikan, mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Mungkin tidak ada yang tahu kecuali beberapa kepala itu. Hanya dalam 10 menit, Zhong Fan melayang ke langit. Ketika dia berdiri di udara, dia melirik dengan dingin ke rumah Yang Kai dan kebetulan bertemu dengan mata Yue He. Yue He tersenyum manis padanya dengan ekspresi menawan. Menggerutu, Zhong Fan mendengus dingin dan berubah menjadi sinar cahaya pedang yang keluar. Jika bukan karena dia takut pada Yue He, yang berada di peringkat kelima seorang Open Heaven, dia akan langsung menyerbu ke mansion dan menangkap Yang Kai. Tapi meskipun dia juga berada di peringkat kelima seorang Open Heaven, dia tidak yakin bisa mengalahkan Yue He. Belum lagi ini adalah Great Void Realm, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu seseorang membantunya, dia pasti akan dikalahkan dan melarikan diri. Jadi setelah menimbang pro dan kontra, dia hanya bisa mundur untuk saat ini. Sebuah celah terbuka di formasi besar untuk memungkinkan Zhong Fan pergi. Su Li datang dan bertanya, bagaimana?
Zhong Fan berkata dengan acuh tak acuh, apalagi. Seperti yang kuduga, mereka meninggalkan benteng untuk menyelamatkan raja. Crimson Star meninggalkan Yang Kei itu. Luo Qingyun berkata, karena itu masalahnya, mengapa mereka tidak menutup formasi sialan ini dan membiarkanku membunuh hajingan itu? Zhong Fan berkata, mereka secara alami takut kita akan mengambil kesempatan untuk memusnahkan mereka. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu wajar bagi mereka untuk memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimana mungkin Crimson Star tidak waspada terhadap pasukan gabungan kita? Luo Qingyun mengerutkan kening, tetapi jika hajingan itu terus bersembunyi di dalam dan tidak keluar, apakah kita hanya akan menunggu dan tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Chen Tianfei mengatakan bahwa dia akan memikirkan cara untuk memaksa anak nakal itu keluar. Dia hanya meminta kita untuk mundur segera setelah mencapai tujuan kita. Mundur. Luo Qingyun mencibir, dalam mimpinya. Kami memobilisasi begitu banyak orang kali ini. Bagaimana bisa membunuh hanya satu orang menenangkan kebencian di hatiku? Karena hajingan itu adalah anak buah Crimson Star harus membayar harganya. Ditian dan Ding Yi juga harus mati karena berani menyinggung martabat Sword Pavilion. Lu Sue berkata dengan lembut, bagaimana Crimson Star akan memaksanya keluar? Bagaimana jika dia menolak untuk keluar bagaimanapun caranya? Zhong Fan meliriknya, dia akan keluar. Bukannya kita tidak punya alat tawar-menawar. Lu Sue mengerti dan mengangguk dalam diam. Keheningan terkadang menjadi semacam tekanan. 3.000 orang Sword Pavilion dan Thunder Light Sekte mengepung Star City. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak mengatakan sepatah kata pun, itu membuat orang-orang di Star City merasa tidak nyaman. Di tengah situasi yang bergejolak ini, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh Star City. Yang Kei tidak mendapatkan posisi kepala ke-6 Crimson Star secara sah. Dia tidak mendapatkan persetujuan kepala pertama sama sekali. Dia telah merebut posisi itu melalui skema dan trik. Pada hari itu, dia telah menyergap Poison Matriarch dan Gan Hong dan menggunakan cara tercela untuk memaksa Chen Tianfei dan yang lainnya untuk mengambil posisi kepala ke-6. Kepala pertama, yang berada di pengasingan, tidak tahu apa-apa tentang ini dan tidak pernah mengakui identitasnya sebagai kepala ke-6. Kata-kata dan tindakannya sama sekali tidak mewakili Crimson Star. 4032. Dengan kata lain, yang disebut Tuan Muda ke-6 dari Qixing ini hanyalah Yang Kei yang meniup trompetnya sendiri dan tidak pernah dikenali oleh Qixing. Pada awalnya, berita ini hanya menyebar di antara beberapa orang, tetapi segera menyebar ke seluruh kota bintang. Itu baru setengah jam, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di balik ini. Untuk sementara waktu, banyak orang memandang rumah Yang Kei dengan kasihan, mengetahui bahwa Tuan Muda ke-6 ini telah ditinggalkan oleh Qixing. Tidak banyak orang yang percaya dengan rumor ini. Jika ini benar, mengapa Qixing tidak menyangkalnya sebelumnya? Mengapa dia mengeluarkan pernyataan seperti itu ketika pasukan Sword Pavilion dan Thunder Light Sect mendesak masuk? Jelas, dia tidak ingin terlibat oleh Yang Kei. Ini bisa dimengerti. Itu adalah langkah yang bijaksana untuk meninggalkan benteng untuk menyelamatkan raja. Terlebih lagi, Yang Kei baru menjadi Tuan Muda ke-6 selama beberapa hari. Dia bahkan tidak memiliki yayasan di Qixing, jadi siapa yang akan melindungi kepentingan dan keselamatannya saat ini? Meskipun mereka mengerti, saat ini, tidak ada yang membela orang yang tidak relevan. Sebaliknya, mereka mengeluh tentang Yang Kei. Jika dia tidak menyebabkan masalah di luar, Sword Pavilion dan Thunder Light Sect tidak akan membuat keributan besar, melibatkan orang luar seperti mereka di Star City ini. Mereka tidak tahu apakah Sword Pavilion dan Thunder Light Sect akan memaksa masuk, dan apa yang akan terjadi pada mereka jika itu terjadi. Mengeluh dalam hati mereka adalah hal yang biasa. Beberapa orang bahkan berkumpul di depan rumah Yang Kei, berteriak bahwa Yang Kei harus keluar dari Star City, dan Star City tidak menyambutnya. Pada awalnya, jumlah orang tidak banyak, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan rumah Yang Kei. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ratusan orang telah berkumpul di sini, dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang tiba. Mereka semua saling melotot dan mengutuk. Mereka semua ingin Yang Kei meninggalkan tempat ini dengan cepat dan menyelesaikan keluhannya dengan Sword Pavilion dan Thunder Light Sect di luar. Mereka tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah seperti mereka. Suara-suara itu seperti gelombang, setiap gelombang lebih keras dari yang sebelumnya. Di dalam mansion, dua murid dari Great Moon Province dan Chen Yue semuanya menjadi pucat dan gemetar. Dengan situasi ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka bersembunyi di sini, tetapi jika mereka pergi, bagaimana mereka bisa bertahan? Tubuh halus Yue He juga sedikit gemetar karena marah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Qixing akan sangat tercela dan tidak tahu malu. Untuk memaksa Yang Kai meninggalkan Star City, dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Dengan Divine Sense-nya, dia secara alami dapat mendeteksi bahwa ada banyak murid Crimson Star di antara kerumunan yang menambahkan bahan bakar ke api. Orang-orang ini pasti telah menerima instruksi dari Chen Tianfei dan yang lainnya, jika tidak, bagaimana mereka bisa berani bertindak seperti ini? Di luar Star City, tatapan Zhong Fan dan 4 Master Ranah Open Heaven lainnya berkumpul di depan rumah Yang Kai. Long Tai mencibir, ini adalah rencana Qixing. Mereka ingin menggunakan orang-orang ini untuk memaksa pria bernama Yang Kai itu pergi. Chen Tianfei dan yang lainnya semakin memburuk. Su Li bergumam, itu belum tentu tidak efektif. Lagi pula, sulit untuk memancing kemarahan publik. Luo Qingyun menggertakkan giginya dan berkata, bukannya hajingan itu belum pernah membuat marah massa sebelumnya. Memikirkan kembali apa yang telah dilakukan Yang Kai di Gunung Yuanqi, dia merasa itu tidak terbayangkan. Meskipun dia adalah salah satu pemimpin SWOT Pavilion, dia tidak berani melakukan sesuatu yang menyinggung kepentingan semua orang, tetapi Yang Kai telah melakukannya. Akan baik-baik saja jika dia melakukannya, tetapi dia masih hidup dan sehat setelahnya. Karena itu, dia tidak merasa bahwa metode semacam ini akan berpengaruh. Dia pernah mengalami kegilaan pria itu sebelumnya. Mari kita tunggu sebentar. Karena Chen Tianfei telah memberikan jaminan kepada raja ini, mari kita lihat bagaimana metodenya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, tidak akan terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Dia tidak bisa melarikan diri di sini, kata Zhong Fan acuh tak acuh. Mata Qian Qingyun berkilat saat dia tertawa sinis, tidak apa-apa juga. Tidak buruk untuk perlahan menikmati keputusasaannya. Di suatu tempat di Star City, Chen Tianfei dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan, memperhatikan tindakan Yang Kai. Perintah diturunkan secara diam-diam, dan kerumunan yang berkumpul di depan rumah Yang Kai menjadi semakin gelisah. Yang Kai, keluar dari Star City. Kamu tidak diterima di sini. Yang Kai, apakah kamu sudah mati? Selesaikan masalahmu sendiri. Pria macam apa yang kamu sembunyikan di sini? Itu benar, itu benar. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu takut dengan SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect? Pergi saja dan lawan mereka sampai mati. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah seperti kita. Kerumunan itu seperti gelombang saat mereka berteriak tanpa henti. Di dalam mansion, ekspresi Yue He sangat jelek. Meskipun dia tahu bahwa banyak dari orang-orang ini digunakan oleh Qixing, jelas bahwa mereka tidak berperasaan, yang benar-benar membuat marah. Yang Kai, kamu pengecut. Kamu punya nyali untuk membuat masalah, tetapi kamu tidak punya nyali untuk bertanggung jawab. Bagaimana jika dia tidak keluar? Melihat sikap SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect, saya khawatir mereka tidak akan bisa menunggu lama. Jika mereka benar-benar marah, mereka akan segera menyerang Star City. Pada saat itu, ketika gerbang kota terbakar, ikan di parit akan terlibat. Jika dia tidak keluar, kita akan berjuang masuk dan menyeretnya keluar. Itu benar, semuanya, mari kita lakukan bersama. Begitu kata-kata ini diucapkan, cahaya pedang menebas ke arah rumah Yang Kai, diikuti oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Meskipun mansion itu ditutupi oleh arai roh yang besar, itu sama sekali bukan arai roh yang sangat canggih, jadi bagaimana itu bisa memblokir serangan sengit dari begitu banyak orang? Hanya dalam 3 napas waktu, arai roh hancur. Arai roh telah rusak. Semuanya, ikuti aku dan tangkap Yang Kai. Seseorang berteriak dan menjadi yang pertama bergegas ke depan. Ratusan orang mengikuti di belakang, semuanya bergegas ke mansion. Yue He tercengang. Dia masih ragu apakah akan memanggil Yang Kai dan memberitahunya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, spirit arai mansion telah rusak. Melihat ke atas, sekelompok orang yang tampak galak memegang artefak bergegas masuk, semuanya tampak tidak ramah. Wanita ini bersama Yang Kai, turunkan dia dulu, kami tidak takut Yang Kai tidak akan menunjukkan dirinya. Pemimpin berteriak begitu dia melihat Yue He. Wajah Yue He tiba-tiba tenggelam. Dia adalah seorang kultivator alam Open Heaven Orde kelima, seorang tokoh terkenal di dunia luar, jadi bagaimana mungkin seorang Kaisar Realm Master berani bertindak lancang di depannya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menunjuk ke arahnya dan berteriak. Di depan Yang Kai, dia sangat patuh dan selalu menganggap dirinya sebagai pelayan, mematuhi setiap kata-katanya, tapi itu hanya penyamaran. Kapan Yang Kai pernah melihat sifat aslinya? Dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh, Yue He menatap orang yang berteriak sebelumnya dan perlahan mengangkat jari rampingnya. Pada saat itu, raungan bermartabat bergema di langit, sangat berisik. Begitu kata-kata ini jatuh,
Sosok tiba-tiba melintas di depan Yue He, terbungkus aura dingin yang bisa menembus hati seseorang, menyebabkan seseorang bergidik tanpa sadar dalam sekejap. Tuan muda, Yue He dengan cepat menurunkan jarinya, niat membunuh di wajahnya menghilang tanpa jejak, matanya yang indah bersinar cerah saat ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, seperti anak kecil yang telah diganggu ketika tuan mereka tidak ada di rumah dan akhirnya melihat orang tua mereka. Meskipun Yang Kai sedang mundur untuk memahami teknik ilahi kayu dan api, karena masalah dengan Little Fatih Suzhen, dia belum sepenuhnya mengaktifkan arai roh di kamarnya dan malah memperhatikan dunia luar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Suzhen, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk mempercayainya tanpa syarat. Dia tahu tentang orang-orang dari SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect, kekacauan di Star City, dan keributan di luar mansionnya, tapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tapi sekarang bahkan arai roh mansion telah rusak, dia tidak bisa lagi melanjutkan pengasingannya. Dipaksa muncul, Yang Kai kesal. Dia telah mencapai titik kritis dalam pengasingannya dan hendak memahami sesuatu, tetapi sekarang dia telah terganggu pada saat kritis seperti itu, dia secara alami tidak dalam suasana hati yang baik. Melihat sekeliling, ratusan orang berkumpul bersama, hampir memenuhi seluruh mansion. Ada juga banyak orang di luar yang tidak bisa masuk, jadi mereka hanya bisa mendengus dingin. Apakah dia Yang Kai? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Banyak orang yang bergegas masuk bahkan belum pernah melihat wajah Yang Kai sebelumnya, jadi mereka dimanfaatkan. Sepertinya begitu. Saya akhirnya melihat yang sebenarnya. Saya pikir saya bisa bersembunyi selamanya. Banyak orang berbisik, dan beberapa orang diam-diam menilai Yang Kai, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa memprovokasi kekuatan utama SWOT Pavilion untuk bergabung menyerangnya. Di sisi lain, mereka yang berteriak-teriak untuk menyeret Yang Kai dan mengusirnya keluar dari Star City tidak mengatakan sepatah kata pun pada saat ini. Mereka semua tampak gugup dan diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Ini semua adalah murid Crimson Star yang diam-diam bertindak di bawah perintah Chen Tianfei. Sekarang mereka telah memaksa Yang Kai keluar. Tujuan mereka telah tercapai, jadi mereka secara alami harus mundur. Kau ingin pergi? Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengangkat tangannya, langsung meraih orang di depannya dan mengangkatnya ke udara. Pada saat yang sama, dia mendesak prinsip ruang angkasa, dan dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius 1000 kaki menjadi kental dan terbatas. Serangan teredam yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan mereka yang sedikit lebih lemah benar-benar membeku di tempat. Mereka hanya merasakan tekanan mengerikan yang menekan tubuh mereka, seolah-olah itu akan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Meskipun mereka yang sedikit lebih kuat tidak begitu tertekan, masih sulit bagi mereka untuk bergerak. Apakah kamu orang yang memimpin untuk menyebabkan masalah? Yang Kai dengan dingin menatap orang yang dia pegang di udara dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, jawab pria itu panik, ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Dia juga dari alam kaisar dan telah memadatkan beberapa jenis kekuatan Open Heaven. Di dunia luar, dia sudah menjadi Master Open Heaven setengah langkah dan hanya kekurangan 2 jenis kekuatan untuk menembus ke tingkat berikutnya, tetapi sekarang dia dipenjara oleh Yang Kai, dia bahkan tidak bisa membebaskan diri. Kekuatan yang garang dan murni melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat lemah, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Mau tak mau dia memikirkan kembali rumor di Star City bahwa Yang Kai telah membunuh matriark racun dan Gan Hong hanya dengan kekuatan seorang kaisar. Pada saat itu, dia mendengus menghina. Pada akhirnya, Master Alam Open Heaven tetaplah Master Alam Open Heaven. Bahkan di lingkungan khusus ini, bagaimana Yang Kai bisa membunuh mereka? Secara pribadi, semua orang mengatakan bahwa Yang Kai telah meluncurkan serangan diam-diam, dan kata-kata yang baru saja keluar dari Crimson Star tidak diragukan lagi mengkonfirmasi hal ini. Yang Kai memang meluncurkan serangan diam-diam. Tapi sekarang, sepertinya rumor itu salah. Dengan kekuatan seperti ini, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Open Heaven Masters. Pada saat kritis hidup dan mati ini, pria itu menangis dengan sedih, "Tuan ke-6, tolong lepaskan saya." Yang rendahan ini hanya mengikuti perintah. "Tuan ke-6, tolong lepaskan saya." Tuan ke-6, Yang Kai terkekeh ketika dia melihat ke arah tertentu, matanya dalam dan tampaknya mampu menembus ruang, ekspresi mengejek di wajahnya. 4033. Di sisi lain, Chen Tianfei dan yang lainnya yang bersembunyi di kehampaan semuanya tampak gugup. Bei Yusan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Meskipun dia tidak terlalu pintar, persepsinya tentang bahaya seperti binatang buas.
Di bawah tatapan Yang Kai, Bei Yusan merasa seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya, dan dia merasa seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Lemak di wajah Chen Tianfei berkedut, apakah ini kebetulan, atau apakah dia sudah menemukan kita? Wajah saudara-saudara Oh yang setenang air, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara karena takut membocorkan aura mereka. Untungnya, Yang Kai hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh sebelum menarik kembali pandangannya. Dia melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya dan kemudian melihat orang di tangannya. Bukankah sudah terlambat untuk memanggilku Tuan ke-6 sekarang? Kekuatan di tangannya bergetar, dan orang itu menjerit kesakitan sebelum meledak berkeping-keping. Kabut darah memenuhi langit, dan ekspresi banyak kultivator yang bergegas ke mansion berubah secara drastis. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Tidak ada yang mengira Yang Kai begitu kejam untuk memulai pembantaian dengan ketidaksepakatan sekecil apapun. Orang harus tahu bahwa ada banyak dari mereka, dan tindakan Yang Kai tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan besar. Namun, melihat ekspresi menghina Yang Kai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Untuk sesaat, hati banyak orang berada dalam kekacauan. Di bawah kurungan hukum luar angkasa, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Yang Kai. Seorang murid bintang merah berteriak dengan ngeri, yang rendahan ini pantas mati, Tuan ke-6, tolong selamatkan hidupku. Karena kamu pantas mati, maka kalian semua akan mati. Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Ketika dia bertepuk tangan dan menarik tangannya, pedang bulan raksasa muncul di antara tangannya dan menebas. Tanpa suara, darah berceceran dan anggota tubuh yang patah terbang. Dalam sekejap, mansion itu berubah menjadi neraka. Kemanapun pedang bulan lewat, ia menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Para kultivator yang bergegas ke mansion jatuh seperti sedotan di udara. Tidak ada yang bisa memblokir tebasan yang menakutkan dan terpotong menjadi dua. Mereka yang memiliki vitalitas kuat tidak langsung mati. Mereka menyeret tubuh mereka yang hancur dan merangkak keluar, berlama-lama dengan napas terakhir mereka saat mereka meratap. Kemanapun mereka lewat, noda darah panjang tertinggal. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hanya dengan satu serangan, ratusan orang terbunuh. Dalam kehampaan, kelopak mata Chen Tianfei dan yang lainnya, yang telah menyembunyikan diri, berkedut hebat saat kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan Yue He, yang berdiri di belakang Yang Kai, tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibir merahnya saat dia melihat ke belakang orang yang dia pikir sangat dia kenal. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang ini sebenarnya sangat asing. Orang ini memang sangat berbeda dari orang itu. Orang itu selalu selembut batu giok, selalu sehangat angin. Namun, orang di depannya bisa membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Beraninya kau melakukan ini. Seorang kultivator tua menunjuk ke Yang Kai, penuh amarah. Mereka hanya menerobos masuk ke kediaman Yang Kai untuk memaksanya meninggalkan Star City. Mereka tidak ingin dia melibatkan orang lain karena dendamnya dengan Lei Guang dari Sword Firmament Pavilion. Namun, Yang Kai telah secara langsung membunuh lebih dari 100 dari mereka. Seberapa kejam itu? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Apa hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Enyahlah. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan yang melonjak mengiring kultivator tua itu terbang, menyebabkan dia meledak menjadi kabut darah di udara. Karena orang-orang ini berani menerobos arai besar di kediamannya, maka mereka harus membayar harga untuk tindakan mereka. Orang gila, orang ini orang gila. Lari. Seseorang berteriak dan berbalik untuk lari. Kerumunan lainnya juga mengedarkan kekuatan mereka dan tersebar ke segala arah. Yang Kai telah keluar dari pengasingan dalam kemarahan dan membunuh lebih dari 100 orang dengan satu serangan, jadi kemarahannya sebagian besar telah mereda. Melihat orang-orang ini melarikan diri ke segala arah, dia tidak mempersulit mereka dan membiarkan mereka melarikan diri. Berbalik, dia memandang Zhong Fan dan yang lainnya dengan jijik dan tersenyum menghina. Zhong Fan berteriak dengan suara yang dalam, Yang Kai, lusinan murid Paviliun Cakrawala Pedangku mati karenamu. Hari ini, raja ini akan membunuhmu untuk membalaskan dendam murid Paviliun Cakrawala Pedangku. Cepat keluar dan terima kematianmu. Suli juga maju selangkah dan menggertakkan giginya, keluarlah dan terima kematianmu, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia dan membuatmu memohon kematian. Menghadapi teriakan dan provokasi keduanya, Yang Kai hanya tersenyum tipis dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka masuklah dan bertarunglah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh Star City gempar. Ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh setiap kultivator. Jika bukan karena takut terlibat, mengapa orang-orang itu menyerang kediaman Yang Kai untuk menangkapnya? Tapi sekarang,
Yang Kai memprovokasi mereka dengan apa yang mereka takutkan. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Banyak orang khawatir, takut Lei Guang Sword Pavilion benar-benar akan menyerang Star City dengan marah. Pada saat itu, mereka pasti akan menderita bencana. Beberapa bahkan mengeluh bahwa Qixing tidak menutup arai roh sehingga Zhong Fan dan yang lainnya dapat menyerbu masuk dan membunuh Yang Kai. Pemuda bermarga yang itu pasti takut. Dia benar-benar tercela dan tak tahu malu. Wajar untuk takut. Lei Guang dan Sword Firmament Pavilion memiliki begitu banyak orang di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa bertarung melawan mereka. Apa gunanya takut sekarang? Kenapa dia tidak memikirkan konsekuensinya ketika dia memprovokasi Sword Firmament Pavilion dan Lei Guang di Gunung Yuanqi? Hajingan itu pasti sudah mati. Grand Array Star City tidak akan bisa melindunginya. Tidak bisakah Tuan Chen dan yang lainnya mengusirnya? Star City gempar. Chen Tianfei dan yang lainnya mendengarkan bisikan dengan ekspresi pahit. Jika mereka bisa membuang Yang Kai, mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mereka akan melakukannya sejak lama, tetapi Yang Kai telah membunuh Poison Lady dan Gan Hong di aula utama tanpa ragu sedikit pun. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Yang Kai dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika mereka menyerang bersama, Yang Kai masih memiliki Yue He di sisinya, jadi bagaimana mereka bisa membelai kumis harimau? Qian Qingyun menertawakan, yang bermarga Yang, aku salah tentangmu. Aku pikir kamu adalah pria yang bertanggung jawab, tapi sekarang sepertinya kamu hanya biasa-biasa saja. Yang Kai mendengus, kualifikasi apa yang harus Anda komentari, apakah raja ini bertanggung jawab atau tidak? Mengapa saya perlu Anda berkomentar? Selesai berbicara, dia tidak memperdulikan orang-orang ini, kemudian berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia. Karena Chen Tianfei dan yang lainnya telah memilih untuk menyerah padanya, Yang Kai tidak perlu mempertimbangkan apapun untuk Qixing. Dengan prinsip luar angkasa di tubuhnya, dia bisa pergi jika dia mau, dan tinggal jika dia mau, tidak ada yang bisa menghentikannya. Junior, jangan terburu-buru untuk pergi. Lihat apa ini, Zhong Fan tiba-tiba berbicara. Yang Kai berhenti dan melihat ke atas. Zhong Fan melambaikan tangannya dan berkata, angkat. Begitu dia selesai berbicara, ribuan orang berpisah, mengungkapkan sebuah bagian di tengah. Setelah itu, lusinan orang terbang keluar dari belakang, tetapi pada saat ini, lusinan orang ini tampaknya membawa benda besar saat mereka terbang di udara. Setelah melihat apa yang mereka bawa, Yue He tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan saat dia buru-buru menoleh untuk melihat Yang Kai. Apa yang dia lihat adalah mata Yang Kai sedikit menyipit. Wajahnya muram saat niat membunuh yang samar melekat di sekelilingnya. Objek yang dibawa oleh lusinan orang itu tidak lain adalah Scarlet Jiao yang ditinggalkan Yang Kai di Origin Magnet Mountain. Scarlet Jiao pasti telah mengalami pertempuran yang sulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah terus menetes ke bawah. Tidak diketahui berapa banyak sisik yang jatuh dari tubuhnya, memperlihatkan potongan daging yang besar. Itu terlihat sangat menyedihkan, dan auranya sangat lemah, seolah-olah bisa mati kapan saja. Cedera paling serius ada di bawah kepalanya. Ada luka besar yang dipenuhi dengan suot inten. Jelas bahwa itu telah terluka oleh pedang Qi dan hampir dipenggal. Meskipun kekuatan Scarlet Jiao tidak buruk, bagaimanapun juga, itu hanyalah seekor Vicious Beast, dan kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Jika banyak orang benar-benar menyerangnya bersama-sama, itu mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Scarlet Jiao benar-benar ditangkap. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi oleh rantai teknik rahasia, benar-benar menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini adalah Vicious Beast yang ditinggalkan Yang Kai di Origin Magnet Mountain. Ketika dia meninggalkan Origin Magnet Mountain, dia tidak menemukan apa yang dia inginkan. Yang Kai tidak mau menyerah, jadi dia menyuruh Guo Ziyan dan yang lainnya tinggal di sana dan memberitahu mereka bahwa jika batu magnet asal ilahi berkualitas tinggi muncul, mereka harus segera mengirim pesan kepadanya. Dia juga dengan sengaja meninggalkan Scarlet Jiao dan Earth Dragon bersamanya jika terjadi kecelakaan. Selama ini, dia belum menerima pesan apapun dari Guo Ziyan. Yang Kai sendiri dalam pengasingan memahami teknik ilahi, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Siapa yang mengira bahwa ketika dia melihat Scarlet Jiao lagi, itu akan benar-benar dalam situasi seperti itu. Scarlet Jiao yang seperti ini berarti Sword Pavilion dan Lei Guang harus pergi ke Origin Magnet Mountain terlebih dahulu. Mereka mungkin berpikir bahwa Yang Kai masih ada di sana. Bagaimana dengan naga bumi? Bagaimana dengan Guo Ziyan? Divine Sense Yang Kai menyebar seperti gelombang, dan pada saat berikutnya, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak merasakan aura naga bumi,
Jadi dia tidak tahu apakah naga bumi telah mati atau melarikan diri, tapi dia merasakan aura Guo Ziyan. Mengikuti Scarlet Jiao, sekelompok orang lain dikawal ke depan, dipimpin oleh Guo Ziyan dan beberapa lusin murid bintang merah. Namun, ada sekitar 70 murid bintang merah yang tersisa di Origin Magnet Mountain, dan sekarang, hanya setengah dari mereka yang tersisa. Sisanya mungkin telah terbunuh. Guo Ziyan dan yang lainnya tidak memiliki rantai teknik rahasia pada mereka, tetapi jelas bahwa beberapa jenis pembatasan telah ditempatkan pada mereka. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang lemah, seolah-olah mereka belum pernah berkultivasi sebelumnya. Wah, ini bawahanmu dan spirit bismu, kan? Zhong Fan memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak peduli apakah mereka hidup atau mati? Tatapan Yang Kai menyapu Guo Ziyan dan yang lainnya satu persatu, memastikan bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya. Hanya Scarlet Jiao yang terluka parah, jadi dia bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Aku bukan lagi anggota Scarlet Star, dan mereka adalah murid Scarlet Star. Apakah kamu ingin menggunakannya untuk mengancamku? Kamu terlalu naif. Zhong Fan berkata, dibandingkan dengan hidupku sendiri, aku dapat meninggalkan bawahanku dan spirit beast. Tuan tua ini secara alami tidak akan menggunakan hidup mereka untuk mengancammu. Tuan tua ini hanya ingin kamu menonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan apa? Pertunjukan pembunuhan. Zhong Fan berkata, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung memegang salah satu murid yang ditangkap di tangannya. Pedang Qi meledak dari telapak tangannya, langsung mengubah murid itu menjadi kabut darah. Zhong Fan dengan marah meraung, paviliun pedang tidak boleh dipermalukan, mereka yang mempermalukan paviliun pedang akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata ini tampaknya merupakan deklarasi, menyebabkan seluruh pasar bintang bergetar. Bahkan Chen Tianfei dan yang lainnya yang menyembunyikan diri memiliki ekspresi yang bermartabat. Setelah Zhong Fan berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi dan menangkap murid bintang merah lainnya di tangannya. Tepat ketika dia akan mengulangi trik yang sama, matanya tiba-tiba menyusut, karena pada saat itu, dia telah kehilangan Yang Kai. Dengan kemampuan Zhong Fan, dia tidak menyadari bagaimana dia menghilang. 4034. Rencana awal Zhong Fan adalah membunuh bawahan Yang Kai satu persatu di depan Yang Kai dan seluruh kota bintang sebelum membunuh Qi Jiao. Pertama, itu untuk membayar kematian murid SWOT Pavilion di Gunung Yuanqi, dan kedua, itu untuk menekan Yang Kai. Kalau tidak, mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa orang-orang ini dan Qi Jiao ke sini? Dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama di Gunung Yuanqi. Meskipun Yang Kai terus mengatakan bahwa dia bukan lagi anggota Scarlet Star, banyak dari orang-orang ini telah melalui hidup dan mati bersamanya. Jika Yang Kai benar-benar meninggalkan mereka sendirian, dia pasti akan dikritik. Jika langkah ini bisa memaksa Yang Kai keluar, tentu saja itu yang terbaik. Bahkan jika itu tidak berhasil, SWOT Pavilion tidak akan kehilangan apapun. Itu juga akan membuat dunia tahu apa konsekuensi dari memprovokasi SWOT Pavilion, membunuh dua burung dengan satu batu. Zhong Fan mengira Yang Kai akan takut mati dan menutup mata, atau bahwa dia akan marah oleh bawahannya, tetapi siapa yang mengira bahwa perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Ketika sosok Yang Kai menghilang dari pandangannya, jantung Zhong Fan berdetak kencang dan dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera berteriak, hati-hati. Begitu dia mengatakan ini, dia melihat Yang Kai lagi. Namun, pada saat ini, Yang Kai muncul di samping Guo Ziyan seperti hantu, ruang di sekitarnya berputar dan terdistorsi. Begitu dia muncul, dia mengulurkan tangan dan meraih Yang Kai. 10 meter dari Guo Ziyan, Lu Sui berdiri di udara, matanya yang indah masih terfokus pada gerakan Yang Kai, tetapi dalam sekejap mata, Yang Kai telah menghilang. Pada saat dia merasakan ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Tangan besar Yang Kai telah terulur, tampaknya mampu menutupi langit saat turun ke arahnya. Lu Sui tidak bisa menahan perasaan seperti dia tidak bisa menghindarinya. Bagaimanapun, dia masih seorang kultivator Open Heaven tahap keempat. Saat dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia berteriak dan cahaya pedang ungu menebas dari antara alisnya. Pada saat yang sama, sosoknya dengan cepat mundur. Kekuatan serangan ini sangat luar biasa. Itu adalah serangan pasti membunuh yang dia pelihara dengan pikirannya. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya kecuali jika itu adalah momen hidup dan mati. Lebih dari satu ahli Open Heaven telah mati karena serangan ini. Pada saat yang sama ketika Lu Sui menebas dengan pedangnya, Qian Qingyun, yang tidak jauh dari sana, juga bergerak. Sebuah pedang muncul di tangannya dari udara tipis. Dengan pusaran cahaya pedang, tubuhnya terbungkus dalam pedang. Manusia dan pedang menjadi satu saat dia menebas ke arah pinggang Yang Kai dengan ekspresi ganas.
Zuli, di sisi lain, mundur 100 meter dengan ngeri. Dia takut pada Yang Kai. Kembali di gunung magnet asal, Biejian telah mati di bawah tombak Yang Kai. Meskipun banyak hari telah berlalu, pemandangan itu masih jelas di benaknya. Sekarang dia tiba-tiba melihat Yang Kai muncul tidak jauh darinya, pikiran pertamanya adalah melarikan diri dengan cepat sebelum membuat rencana apapun. Pemimpin lain dari Sekte Cahaya Guntur tertegun sejenak, tampaknya tidak dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Dalam sekejap mata, Yang Kai meraih pedang ungu yang tertebas di antara alis Lu Xue. Dengan dentang, pedang mengeluarkan dengungan yang jelas dan bergema yang melesat ke 9 langit. Mata Lu Xue langsung melebar saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Itu karena Yang Kai sebenarnya benar-benar tidak terluka dari serangan pasti membunuhnya. Tidak hanya itu, Yang Kai sebenarnya memegang pedang sepanjang 3 inci tanpa gagang yang bersinar dengan cahaya ungu di antara jari-jarinya. Pedang itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat ia berjuang dan gemetar di tangan Yang Kai. Namun, tidak peduli apa, itu tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Mati. Tepat pada saat ini, Luo Qingyun menebas dengan marah, langsung mengenai pinggang Yang Kai. Gumpalan senyum tidak bisa tidak muncul di wajah Luo Qingyun, dan dia sepertinya telah melihat adegan Yang Kai disayat menjadi 2 olehnya dan mati di tempat. Kekuatan serangan kekuatan penuh dari seorang Open Heaven peringkat keempatnya benar-benar mustahil bagi Yang Kai, yang berada di Emperor Realm, untuk melawan. Namun, kekuatan rebound yang datang dari tangannya menyebabkan senyum Qian Qingyun langsung menegang. Di bidang penglihatannya, tubuh Yang Kai tiba-tiba diselimuti oleh cahaya kuning tanah yang kuat, dan perisai elemen tanah prismatik muncul untuk melindungi tubuh Yang Kai, menghalangi bagian depannya. Pedang itu menebas perisai bumi. Seperti yang diharapkan dari serangan kekuatan penuh dari seorang Open Heaven peringkat keempat, bahkan perisai bumi yang kokoh sebenarnya tidak dapat menahannya, dan itu hancur dengan suara gemerincing. Pedang itu menebas pinggang Yang Kai dan merobek bajunya. Saat mereka melewati satu sama lain, Yang Kai melirik Luo Qingyun dengan acuh tak acuh. Cahaya pedang menyebar untuk mengungkapkan sosok Luo Qingyun, dan ekspresinya biadab sampai sedikit menakutkan. Ini karena pandangan Yang Kai barusan dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dengan teriakan ketakutan, Luo Qingyun tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tidak bisa menahan amarahnya, lepaskan dia. Di antara 10.000 tentara, tangan besar Yang Kai mencengkeram leher ramping Lu Xue saat dia bersembunyi di belakangnya. Dia melihat ke depan dari belakang Lu Xue dengan ekspresi lucu. 3 inci dari tenggorokan Lu Xue, cahaya dingin berkedip. Pada titik tertentu, Zhong Fan telah tiba dengan pedangnya. Dia berada di peringkat kelima seorang Open Heaven, dan dalam hal kekuatan dan fondasi, dia lebih kuat daripada seorang Open Heaven manapun yang hadir. Saat dia melihat Yang Kai menyerang Lu Xue, dia segera merasakan niat Yang Kai dan segera terbang untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan dengan campur tangan Luo Qingyun, dia masih sedikit terlambat. Pada saat dia tiba, Yang Kai sudah meraih Lu Xue dan menggunakannya sebagai tameng. Dengan perisai seperti Lu Xue, bagaimana bisa Zhong Fan menyerang lagi? Tatapan mereka bertemu. Zhong Fan sangat marah sementara wajahnya melengkung. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, namun dia tidak bisa bergerak. Luo Qingyun memiliki ekspresi cemas, Zuli memiliki ekspresi ngeri, dan Long Tai yang telah pulih dari keterkejutannya memiliki ekspresi terkejut juga. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat, namun itu benar-benar sunyi. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu juga terjadi terlalu cepat. Selain beberapa orang, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, dan pada saat mereka bereaksi, situasi di depan mereka sudah terjadi. Banyak orang bertanya dalam hati mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Yang Kai bisa memiliki keberanian untuk menyerang? Bagaimana dia bisa menerima serangan Luo Qingyun tanpa terpengaruh sama sekali? Bagaimana Lu Xue bisa ditangkap olehnya? Kenapa dia tidak melawan sama sekali? Banyak pertanyaan besar muncul di hati mereka, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Bukan hanya penonton yang bingung, bahkan Luo Qingyun dan Zhong Fan memandang Lu Xue dengan bingung. Meskipun dia seorang wanita, dia berada di peringkat keempat seorang Open Heaven, jadi mengapa dia tidak melawan setelah ditangkap oleh Yang Kai? Selama Lu Xue mampu berjuang bebas dari pengekangan Yang Kai dengan satu serangan, maka mereka akan segera dapat bergabung dan membunuh Yang Kai. Hanya Lu Xue yang jelas-jelas menyadari di dalam hatinya bahwa seutas energi yang menghanguskan dan menakutkan langsung menyerbu tubuhnya begitu dia ditangkap oleh Yang Kai. Energi itu membakar meridian, daging, dan darahnya tanpa menahan diri, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa.
Seluruh tubuhnya gemetar sementara keringat langsung membasahi pakaiannya. Itu benar-benar energi elemen api yang telah dipadatkan oleh Yang Kai. Namun, Lu Sui belum pernah melihat energi murni dari elemen api, dia juga tidak pernah merasakan energi berkualitas tinggi dari elemen api. Energi di dalam tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan api energi itu, dan energi itu runtuh saat bersentuhan dengannya. Dia hanya bisa menggunakan segel daunnya untuk menahannya dengan sekuat tenaga, dan dia tidak bisa terganggu sama sekali. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan? Kalau tidak, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia dibakar menjadi ketiadaan. Persisnya apa peringkat elemen api ini? Lu Sui memiliki tebakan samar di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mempercayainya. Di mansion di bawah, mata indah Yue He menatap Yang Kai dengan ekspresi rumit. Orang ini memang sangat berbeda dari orang itu, tetapi dalam beberapa aspek, mereka sama-sama gila dan mengabaikan hidup dan mati. Kegilaan semacam ini, sangat menarik dan memabukkan. Suasana hatinya sepertinya telah melakukan perjalanan kembali ribuan tahun, kembali ke masa ketika dia masih muda. Jauh di lubuk hatinya, ada perasaan masam. Dalam kehampaan, Chen Tianfei, yang menyembunyikan sosoknya, gemetar ketakutan. Meskipun dia sudah lama melihat teror kekuatan Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang ketika melihatnya lagi. Orang ini hanyalah monster. Di alam kosmologis hebat, siapa yang bisa bersaing dengannya jika dia tidak bisa membelah langit? Di sampingnya, Bei Yusan hanya bisa menelan ludahnya, mengungkapkan kengerian di hatinya. Di langit dan di tanah, semua mata tertuju padanya. Yang Kai menyeringai dan dengan lembut mendorong Lu Sui ke depan. Melihat pedang tajam itu semakin dekat ke tenggorokannya, Lu Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhong Fan dengan ekspresi memohon. Wajah Zhong Fan berkedut dan dia tidak punya pilihan selain menarik pedangnya. Tercela, Zhong Fan mengertakkan gigi dan mengutuk. Yang Kai mencibir, aku mempelajarinya darimu. Zhong Fan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Sebelumnya, dia telah menggunakan nyawa Guo Ziyan dan yang lainnya untuk mengancam Yang Kai, tetapi dalam sekejap mata, Yang Kai telah menggunakan Lu Sui untuk mengancamnya. Itu benar-benar 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Setiap anjing memiliki harinya, tetapi 30 tahun ini, telah berlalu dalam sekejap. Yang Kai tidak lagi memperhatikannya dan menatap Guo Ziyan dengan ekspresi serius, raja ini telah melibatkanmu kali ini. Guo Ziyan tergerak, Tuan ke-6, tolong jangan katakan itu. Yang rendahan ini dan yang lainnya telah mempermalukanmu. Dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Yang Kai bahkan telah meninggalkan naga banjir merah dan naga bumi untuk dia gunakan, tetapi pada saat kritis, dia bahkan tidak bisa mengirim pesan. Kalau tidak, Yang Kai tidak akan begitu pasif. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Alasan utamanya adalah bahwa SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect memiliki terlalu banyak orang dan bertindak terlalu cepat. Ketika mereka tiba di Gunung Yuanqi, mereka langsung menangkap mereka dan kemudian membagi pasukan mereka untuk mengepung naga bumi dan naga banjir merah, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengirim pesan? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan lagi Tuan ke-6 Cising, jadi jangan panggil saya Tuan ke-6 lagi. Guo Ziyan terkejut sesaat, tapi dia juga orang yang pintar. Dia hanya melirik Star City dan memikirkan apa yang telah dia dengar dan lihat sebelumnya dan segera memahami situasi Yang Kai. Dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Sebagai Panglima Besar Cising, dia tidak setuju dengan tindakan Master Cising, tapi dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Bibirnya yang kering menggeliat beberapa kali. Di sisi lain, Yang Kai memandang Zhong Fan dan berkata, anjing tua, sekarang setelah Anda memiliki orang-orang saya di tangan Anda dan saya memiliki milik Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Zhong Fan memandang Yang Kai dengan dingin dan mendengus, biarkan dia pergi dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Yang Kai menyeringai padanya dan berteriak, Guo Ziyan. Rambut Guo Ziyan acak-acakan, dan meskipun kultivasinya disegel, dia masih menjawab dengan suara yang dalam, yang rendahan ini ada di sini. Berapa banyak orangmu yang mereka bunuh di Gunung Yuanqi? Mata Guo Ziyan memancarkan kesedihan saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, membalas guru, yang rendahan ini awalnya memiliki 72 orang di bawahnya, tetapi sekarang hanya 39 yang tersisa. Total 33 orang telah meninggal. Yang Kai mengangguk, auranya meledak dari tubuhnya, seolah-olah dewa telah turun, aku akan membalas dendam untuk 33 orang itu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ketika kata-katanya jatuh, wajah Zhong Fan sangat berubah, kamu berani. Yang Kai, bagaimanapun, menamparkan telapak tangannya dan jejak telapak tangan besar jatuh dari langit, menekan Kam Thunder Light Sect dan SWOT Pavilion.
4035. Jejak telapak tangan besar menghantam dari langit, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Tidak ada yang mengira Yang Kai begitu gila. Tidak hanya dia tidak tahu bagaimana menahan diri di depan musuh, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang. Murid SWOT Pavilion belum menyelesaikan SWOT array mereka, dan murid Thunder Light Sekte terguncang. Terburu-buru, mereka buru-buru mengirimkan serangkaian teknik rahasia dan artefak. Jejak telapak tangan besar itu penuh lubang oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih terus menekan. Tangisan sedih terdengar saat awan kabut darah meledak di udara, seperti mawar merah yang paling mempesona. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, bunga darah mekar di udara, mempesona dan berdarah. Pada saat serangan ini habis, tepat 33 bunga darah telah mekar di udara. Terengah-engah bisa terdengar datang dari seluruh Star City. Semua orang menatap sosok yang berdiri di kehampaan dengan tak percaya. Zhong Fan dan mata yang lain menyemburkan api, hampir membakar kehampaan. 33 bawahan Guo Ziyan telah tewas dalam pertempuran, dan sekarang Yang Kai telah membunuh 33 murid SWOT Pavilion dan Thunder Light Sekte di depan umum, tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk membalas mereka yang telah meninggal. Dan tindakan arogan ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect, menyebabkan Zhong Fan dan yang lainnya merasa sakit. Jika mereka tidak dapat membunuh Yang Kai di sini hari ini, bagaimana SWOT Pavilion dan Thunder Light Sect dapat membangun diri mereka di alam kosmologis besar di masa depan? Pedang panjang di tangan Zhong Fan sedikit bergetar saat pedang Qi berkedip. Dia sangat marah dan berharap dia bisa bergegas dan memotong Yang Kai menjadi 10.000 keping, tetapi Lu Sui ditahan oleh Yang Kai, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, Yang Kai tiba-tiba menoleh dan memelototi Zhong Fan, berteriak, "Raja ini lupa, itu bukan 33, kamu baru saja membunuh orang lain." Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua murid Thunder Light Sect dan SWOT Pavilion berubah drastis dan mereka semua mundur, menjauh dari Yang Kai. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak ada yang mau mati secara tidak adil. Dalam sekejap, dengan Yang Kai sebagai pusatnya, kecuali Zhong Fan dan beberapa Master Alam Open Heaven lainnya, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Kekuatan satu orang sangat menakutkan. "Apa yang kamu inginkan?" Zhong Fan memandang dengan dingin. "Kamu mengundangku untuk menonton pertunjukan, jadi raja ini juga akan mengundangmu untuk menonton pertunjukan." Saat dia mengatakan ini, dia memutar pedang ungu 3 inci milik Lu Sui dan menusukkannya ke dada Lu Sui. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke bawah dan mengirim pedang ungu itu kembali ke tubuh Lu Sui. Lu Sui mengeluarkan erangan teredam. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menahan pembakaran api sejati gagak emas, dan sekarang dia telah terluka oleh Yang Kai. Dia segera berkeringat. Pakaian putihnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya memerah. Uap mengepul dari atas kepalanya, dan erangan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. "Kamu cari mati." Tatapan Luo Qingyun langsung berubah menjadi merah padam saat dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan eksplosif. Wajah Zhong Fan langsung menjadi gelap. Meskipun dia sangat marah karena Yang Kai telah membunuh 33 orang dengan satu serangan telapak tangan barusan, mereka hanyalah bawahannya. Dia bisa saja membunuh mereka lagi setelah mereka mati, tapi Lu Sui berbeda. Dia adalah salah satu pemimpin SWOT Pavilion, tapi sekarang dia dipermalukan oleh Yang Kai seperti ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kegilaan Yang Kai. Guo Ziyan dan 30 atau lebih murid Scarlet Star yang ditangkap awalnya putus asa, tetapi setelah melihat tindakan tak terduga Yang Kai dengan mata kepala sendiri, mereka semua menjadi bersemangat. Manajer ke-6 ini benar-benar kejam dan kejam. Dia bahkan bisa meletakkan tangannya di atas kecantikan halus seperti Lu Sui. Jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin tidak tega melakukannya. Namun, mereka harus mengakui bahwa ketika mereka melihat adegan ini, itu benar-benar membuat mereka merasa sangat bahagia. Darah mereka mendidih, dan itu membuat mereka merasa hangat dari dalam keluar. Dorongan tak terkendali melonjak di hati mereka untuk mengikuti kepala ke-6 ini melalui api dan air. Bahkan jika mereka mati di sini, mereka tidak akan menyesal. "Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan memelintir kepalanya." Yang Kai menoleh untuk melihat Luo Qingyun dan berkata dengan suara dingin. Niat pedang Luo Qingyun melonjak saat dia melihat Lu Sui menderita dengan matanya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin menyelamatkannya. Sebenarnya, dia telah mencari peluang, tetapi sayangnya, Divine Sense Yang Kai melonjak dan memantau sekeliling, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, ketika dia bertemu dengan mata sedingin es Yang Kai, dia terkejut dan menyadari bahwa dia tidak bercanda, tetapi akan benar-benar melakukannya.
Kemarahannya ditekan di dadanya seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut Yang Kai benar-benar akan memelintir kepala Lu Xue. Huff. Yang Kai tersenyum menghina dan berteriak dengan suara yang dalam, Guo Ziyan. Ekspresi Guo Ziyan menjadi serius saat dia menjawab, yang rendah hati ini ada di sini. Apakah kamu takut mati? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Mulut Guo Ziyan bergerak, dan dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak takut untuk memperkuat reputasi Yang Kai. Tapi siapa yang tidak takut mati? Kata-kata yang bertentangan dengan hatinya akan tampak munafik, jadi dia langsung tersenyum terus terang. Saya takut. Setelah itu, dia berkata, tetapi orang yang rendah hati ini percaya bahwa jika kita mati, maka guru pasti akan membalas dendam untuk kita. Dia tidak meragukan ini sedikit pun karena Yang Kai telah menggunakan nyawa 33 dari mereka untuk membuktikannya. Yang Kai mengangguk ringan. Kamu sangat bagus. Guo Ziyan berkata dengan suara rendah, Tuan, tidak perlu khawatir tentang kami. Lakukan saja sesukamu. Bahkan jika kami saudara mati di sini, kami sama sekali tidak akan menjadi beban bagimu. Saudaraku, tidakkah kalian semua setuju? Ya Tuan. Lebih dari 30 dari mereka berteriak serempak secara eksplosif, dan suara mereka mengguncang dunia saat mereka mengungkapkan ekspresi siap menghadapi kematian. Banyak orang tergerak, dan banyak dari mereka menunjukkan rasa hormat. Apakah kata-kata ini tulus atau dipaksakan oleh situasi? Yang Kai bisa mendapatkan dukungan dari Guo Ziyan dan yang lainnya saat ini sudah cukup untuk menunjukkan karisma pribadinya. Chen Tianfei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka telah memimpin Crimson Star selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka memiliki beberapa bawahan yang berguna, mereka belum pernah melihat kesetiaan seperti itu dari orang-orang ini. Guo Ziyan hanya ditugaskan ke Yang Kai untuk waktu yang singkat, paling lama 1 atau 2 bulan, namun dia sudah yakin. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah murid Crimson Star menjadi seperti ini? Ekspresi Yang Kai serius saat matanya menyapu wajah lebih dari 30 orang, seolah-olah dia ingin mengingat wajah mereka. Dia melihat ketenangan Guo Ziyan, melihat ketakutan dan keengganan untuk hidup di kedalaman mata orang-orang ini, dan melihat banyak harapan yang mereka miliki untuknya. Mengangguk sedikit, Yang Kai berkata, jangan khawatir, jika kamu mati, aku akan mengubur 3.000 orang ini bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan. Meskipun Yang Kai telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa sebelumnya, dan bahkan Lu Xue, yang merupakan Open Heaven kelas 4, tidak dapat melawannya, semua orang tahu bahwa di alam kosmologi besar, Open Heaven biasa bukanlah tandingan Yang Kai, tetapi kata-katanya itu terlalu sombong. Itu 3.000 orang, bukan 3.000 lobak. Bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan orang lain membunuh mereka, itu akan memakan waktu lama. Belum lagi ada beberapa seorang Open Heaven yang hadir, dan para murid SWOT Pavilion dapat membentuk Starfall SWOT Array. Bahkan jika Crimson Star habis-habisan, tidak mungkin mereka menjadi lawan, apalagi Yang Kai. Seseorang diam-diam menggelengkan kepalanya, bukankah yang bermarga yang ini agak terlalu sombong? Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Seseorang bahkan mencibir, siapa yang tidak tahu cara berbicara besar? Jika Anda ingin saya naik, saya bisa mengucapkan beberapa patah kata. Bocah ini, kupikir dia adalah seorang karakter hebat, tapi siapa yang tahu otaknya agak bodoh. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan santai? Bahkan Yue He, yang telah memperhatikan dengan seksama di mansion, sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak percaya pada kekuatan Yang Kai. Dia juga telah melihat Yang Kai bergabung dengan Crimson Flood Dragon untuk mengalahkan ratusan orang dari Thunder Light Sect, tetapi 3.000 orang di depannya berbeda. Thunder Light Sect telah menggunakan semua kekuatan mereka, dan SWOT Pavilion juga memiliki 300 murid di sini. Setelah susunan pedang digunakan, mereka tidak terkalahkan. Jika Yang Kai mengandalkan teknik luar angkasa untuk menghadapi mereka, dia mungkin bisa mengalahkan mereka, tapi agak tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia bisa membunuh 3.000 orang. Junior, kamu masih muda, tetapi kamu berbicara besar. Zhong Fan mendengus dingin. Kamu akan tahu apakah aku berbicara besar atau tidak ketika kamu mencoba. Yang Kai menyipitkan mata, anjing tua, sekarang kamu memiliki 2 pilihan. Pertama, biarkan orang-orangku pergi, dan aku akan menukar wanita ini denganmu. Kedua, kamu membunuh orang-orangku, dan aku akan mengirim wanita ini ke mata air kuning untuk dimakamkan dengan mereka. Mana yang kamu pilih? Wajah Zhong Fan sangat suram sehingga hampir bisa mengembunkan air. Niat Yang Kai jelas untuk menukar sandera mereka, tetapi ketika itu keluar dari mulutnya, itu terdengar seperti ancaman, membuat orang merasa tidak nyaman.
Apa yang membuat Zhong Fan semakin merasa tidak berdaya adalah dia tidak bisa mengabaikan hidup atau mati Lu Sui. Untuk kekuatan apapun, Open Heaven kelas 4 adalah batu penjuru yang tidak bisa hilang. Bagaimana Anda berharap tuan tua ini mempercayai Anda? Zhong Fan merenung sejenak sebelum memutar matanya. Bagaimana jika tuan tua ini melepaskannya dan kamu menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu punya pilihan? Yang Kai mencibir. Zhong Fan berkata, tuan tua ini akan melepaskan setengah dari dirinya terlebih dahulu. Jika kamu melepaskannya, tuan tua ini pasti akan melepaskan setengah lainnya. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan mengangkat Lu Sui tinggi-tinggi di udara. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia dengan acuh tak acuh berkata, aku akan menghitung sampai 3. Jika saya tidak melihat hasil yang saya inginkan, Anda bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat wanita satu ini. Junior, jangan pergi terlalu jauh. Zhong Fan sangat marah. Sikap Yang Kai sangat keras sehingga sangat menyebalkan. Dia sudah mengambil langkah mundur dan bisa melepaskan setengah dari sandera, namun Yang Kai sebenarnya menolak untuk menerimanya. Bagaimana dia bisa menanggung ini di bawah tatapan semua orang yang hadir? 2. Yang Kai tetap tidak tergerak dan memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Luo Qingyun menatap Zhong Fan dengan gugup, dan dia sudah mengepalkan pedangnya erat-erat. Dia hanya menunggu Yang Kai meneriakkan 3 sebelum dia melancarkan serangan. Aura mengesankan Zhong Fan naik dengan cepat ke puncaknya juga, dan dia menatap tajam ke arah Yang Kai. Dia dapat merasakan bahwa meskipun Yang Kai telah mempersiapkan mental Guo Xian dan yang lainnya sebelumnya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membalas dendam, dia sebenarnya tidak ingin melihat Guo Xian dan yang lainnya mati di sini. Kalau tidak, dia tidak akan mau bertukar sandera. Pada saat kritis ini, siapapun yang auranya sedikit lebih lemah akan menderita kekalahan telak. Jadi, Zhong Fan memiliki ekspresi tegas dan tetap tidak tergerak. Yang Kai membuka mulutnya sedikit sementara seutas senyum buas muncul di wajahnya, dan dia sudah membentuk-bentuk 3 kata sambil gelombang fluktuasi energi terpancar dari tangannya. Zhong Fan segera berteriak dengan eksplosif. Lepaskan dia. Aura mengesankannya yang melesat ke langit langsung jatuh ke titik terendah pada saat ini. Dia tidak berani mengambil risiko pada akhirnya. Yang Kai dapat mengabaikan nasib Guo Xian dan yang lainnya, dan jika lebih buruk menjadi yang terburuk, dia bisa kembali dan membalas dendam, tetapi SWOT Pavilion tidak mampu kehilangan Lu Sui. Qian Qingyun tiba-tiba menghela nafas lega, dan telapak tangannya yang memegang pedangnya dipenuhi keringat. Di sisi lain, setelah Zhong Fan memberi perintah, Guo Xian dan yang lainnya yang ditangkap telah lolos dari pengekangan mereka berturut-turut, dan mereka terbang menuju Yang Kai. Ketika mereka tiba di hadapannya, Guo Xian menunjukkan ekspresi terima kasih dan malu, dan dia memiringkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Master,